Suatu ketika datanglah pemuda menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ini tukang judi, saya ini tukang mabuk, saya pezina, apa saya boleh masuk Islam? Dia bilang Nabi, boleh ji, alhamdulillah. Tapi saya tukang judi, saya pemabuk, saya pezina. Dia bilang Nabi, tidak apa-apa ji. Satu, mau kau janji sama saya? Apa ya Rasul? Kau janji sama saya tidak pernah bohong, alias jujur kok. Dalam hatinya deh, gampang aja. Dia sudah bilang, dia kenapa ini Muhammad dia takut saya tidak jujur, padahal saya sudah jujur, nyata-nyata saya sudah bilang saya pezina, saya sudah jujur nyata-nyata saya perampok, saya sudah jujur nyata-nyata saya tukang judi, saya pemabuk, masih dia kira saya tidak jujur. Baik ya Rasul, saya jujur. Oke, syahadat. Syahadat anak muda ini. Setelah itu waktu demi waktu berjalan, timbul kebiasaannya lagi. Dia mau berzina, lihat cewek cantik mau berzina, tiba-tiba dalam hatinya, saya sudah Islam. Nanti kalau saya ketemu Nabi, apa ku bilang dik? Kau sudah Islam? Iya. Kau berzina? Kalau saya bilang berzina, tidak enakku, Islam baru berzina. Kalau saya bilang tidak, berarti bohong kak. Akhirnya apa? Batal berzina. Selang lagi beberapa saat, mau berjudi lagi. Saya sudah Islam. Saya ditanya Nabi masih judi kak? Tidak enak. Kalau saya bilang tidak, bagaimana? Berarti saya bohong. Akhirnya apa? Batal lagi judi. Mau mabuk begitu lagi, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Muhammad, luar biasa, luar biasa kau ya Muhammad. Betul satu yang ku minta, tapi itu intinya. Coba kalau Nabi langsung katakan tidak boleh, pezina tidak boleh masuk Islam, maka dia tidak masuk Islam pada saat itu. Tidak. Lalu kita belajar lagi Al-Quran. Coba lihat Al-Quran ketika mengharamkan khamar, ballo, vodka, whisky, Genever, Donald, topi miring, apalagi itu lempox. Sekarang lempox itu yang bahaya dan murah. Sekarang ada di Makassar, ada tong komunitasnya. Apa? Komunitas pemuda bernapas dalam kaleng. Hancur juga ya anak muda ini. Lempox nah campur lem tikus. Apa nak bilang cemen lumen. Masa baru satu botol teler mako itu teman tak tahu aja gona sampai masuk di got. Anak muda sekarang malu dibilangin kampungan. Saya dulu waktu sekolah, kalau anak-anak sudah bilang, udah saat sini kau. Jangan deh, saya jauh-jauh dari kampungmu ke sekolah baik-baik. Nah bilang kampungan nih. Aku bilang biar nih bos, daripada kau darah kampungmu. Nah, coba kita lihat pelajari itu ayat tentang khamar. Ketika Allah haramkan khamar, kan tidak langsung. Pada saat itu orang-orang Arab kafir jahiliyah waktu itu bukan cuma dia minum itu khamar, dia mandi itu khamar. Begitu hobinya dengan khamar. Turun ayat. Ayat pertama tentang khamar. Apa? Disentuh dulu akalnya. Khamar itu ada manfaatnya, juga ada buruknya. Tapi ketahuilah keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ini peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Mulai berpikir, oh ya tahu ada baiknya, tapi lebih banyak jahat keburukannya. Akhirnya mulai jalan pikirannya. Lama turun ayat kedua. La taqrabus salata wa antum suqara. Jangan kau dekati khamar ketika kau dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Yang tadinya orang Islam sudah masuk Islam, yang tadinya orang kafir masuk Islam 5 kali sehari semalam sholat, artinya 5 kali tidak boleh mabuk. Maknanya dalam sehari makin jauh dia dari khamar. Lama turun vonis terakhir, keputusan akhir. Innamal khamru rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar rijsun, bapak moyangnya dosa, min amali syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Nah ini, jadi kalau ini kita pakai berarti dakwah itu harus bertahap. Ya kira-kira kalau anak muda gaul baru datang sama kita, Ustadz bagaimana pacaran? Boleh. Betul ke Ustadz? Betul, yang penting yang ku ketemu. Iya Ustaz, iya yang penting pacaran syar'i. Maksudnya jangan kau ketemu SMS saja.
Sudah itu datang lagi, mulai dilihat jauh jarak. Dek, apa gunanya itu pacar-pacaran? Kasih habis pulsa, bikin pikiranmu mumet, bikin hayalanmu berdosa. Sudah mi, jangan saja. Lebih baik kau langsung lamar. Tapi tidak ada pekerjaanku. Rezeki bukan soal kerjaan, rezeki itu Allah yang ngatur. Tidakkah dalam Quran mengatakan satu orang menikah tambah lagi satu orang menikah maka dua mi rezekinya, satu tambah satu menjadi dua. Jangan aku putus asa. Sudah itu. Coba kalau baru datang yang tadinya hobi pacaran, mana pacaran haram, dede jam ikut pengajian deh sanging haram. Ada orang pulang pengajian, saya tanya, bagaimana? Tidak mau ikut pengajian Ustaz. Apa? Dede itu Ustaz saya sanging neraka na cerita, pemala-mala. Coba kalau yang tetangga datang ke gedung apa? Menyentuh kamu berdosa, Tuhan ingin mengampuni, puji haleluya. Habis lagi dosanya. Datang saja, habis lagi dosanya. Kita khutbah Jumat sangin neraka, bakar, dibanting, ditusuk pantatmu, dipijit lehermu. Nabi anak muda, dede pemalak-malak. Dede. Coba. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terlalu banyak saya bicara, nanti terlalu banyak salahnya. Nanti kalau ada salah, Ustadz Fahrul Rosi yang akan meluruskannya. Demikian pada intinya Rasulullah berhasil menyampaikan dakwah dan sampai kepada kita ajaran-ajaran Islam ini karena disampaikan dengan cinta. Kalau kita berdakwah dengan cinta, maka insya Allah tidak ada yang menjadi musuh kita. Ya, salah boleh kita berbeda pendapat, Dek, boleh. Saya itu sepanjang perjalanan jadi dai, saya tidak senang membahas masalah khilafiyah, ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Saya tidak senang. Lebih baik saya senang bahas itu bagaimana itu nak muda mau datang di masjid berjamaah, bagaimana itu orang kaya mau bangun masjid, bagaimana ibu-ibu ini diajari anaknya pakai tutup aurat. Soal bagaimana Nabi dakwah takbir, saya tidak terlalu tertarik. Ada yang begini Ustaz, ada yang begini Ustaz, ada yang begini. Mana cocok semua? Yang mana tidak cocok, yang tidak angkat tangannya. Begitu saja, ya. Saya dalam ini boleh kita berbeda, boleh. Saya dalam mazhab dakwah saya, metode dakwah saya tidak terlalu tertarik membahas yang begitu-begitu. Saya lebih senang membahas bagaimana orang-orang ini mau datang ke masjid, mau bersedekah, mau menghindari gosip, ya. Sekira itu. Demikian, Bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan.